Kalau cuma 2 ekor atau sejodoh apa bisa ngawang setiap hari? Halo semuanya, selamat datang di channel Tanam Tenang. Video kali ini akan membahas tentang berapa banyak merpati yang harus kita miliki supaya merpati bisa ngawang setiap hari. Kita simak dalam video kali ini. Dalam video kali ini sebenarnya merupakan kumpulan dari footage lama. Karena sudah beberapa minggu ini, merpati saya tidak biarkan untuk terbang ngawang. Karena cuaca yang kurang mendukung, angin kencang serta sering hujan gerimis. Oleh karena itu yang biasanya mereka terbang ngawang setiap pagi, saya tidak lepaskan mereka dan hanya dilepaskan ketika sore hari menjelang petang. Sebelum ini juga ada kejadian salah satu induk yang ikut terbang ngawang tidak berhasil untuk menemukan jalan pulang karena mereka terbang terlalu tinggi dan cuaca juga tidak mendukung. Akibatnya salah satu indukan merpati gingging tidak berhasil untuk bertahan terbang bersama koloni dan belum bisa menemukan jalan pulang hingga sekarang ini. Itu salah satu resiko ketika memelihara burung merpati Jawa yang sudah dewasa. Ada kemungkinan terburuk, burung yang sudah terlalu tinggi untuk terbang akhirnya tidak menemukan jalan pulang ke rumah barunya. Namun berbeda ketika memelihara burung Jawa dari usia piyik. Burung piyik ini berkemungkinan besar untuk menemukan koordinat jalan pulangnya. Meskipun membutuhkan waktu tunggu sekitar 1-2 jam untuk menemukan jalan pulang, terkadang juga sampai beberapa hari baru menemukan jalan pulang, namun kemungkinan besar ketika kita merawat burung Jawa dari bijikan, pada akhirnya merpati nantinya akan kembali jika tidak diserang predator ataupun terkendala hal lain di luar kemampuan homingnya. Kembali ke pokok bahasan. Jadi berapa banyak merpati yang harus kita miliki supaya merpati rajin ngawang setiap hari? Jadi menurut uji coba yang dilakukan selama ini serta tambahan informasi dari beberapa kawan yang satu hobi, 2 ekor sudah cukup untuk membuat merpati rajin ngawang setiap hari. Namun itu tidak terhitung berapa ketinggian serta durasi terbangnya. Karena durasi terbang serta kemampuan terbang tinggi mendapat pengaruh besar dari genetik, latihan, serta perawatan. Oleh karena itu, setelah kita mendapatkan merpati dari genetik yang bagus, kita bisa mulai latih mereka dengan pola latihan teratur, tentunya sejak umurnya masih muda. Pelatihan di umur muda ini berlaku untuk segala jenis merpati penerbang. Namun saya khususkan untuk merpati Jawa. Ada keunikan dari merpati Jawa. Merpati dengan genetik yang bagus, biasanya 1 minggu setelah turun dari sarangnya, merpati ini sudah siap untuk terbang bersama koloni. Namun hati-hati dengan merpati jenis seperti ini. Merpati seperti itu memang mahir untuk ikut ngawang. Namun hati-hati ketika merpati ini belum sempat untuk eksplorasi sekitaran kandang. Bisa-bisa merpati ini tidak mau ikut turun bersama koloninya karena belum familiar dengan area sekitar kandangnya.
sisi lain justru ada jenis merpati yang sedari kecil malas untuk terbang. Merpati jenis seperti ini bukan tidak bisa terbang tinggi, namun perlu dilatih serta diberikan treatment yang tepat. Jika memang tidak bisa dilatih dengan cara ngawang 0 km, maka kita bisa lakukan gabur dengan jarak yang bertahap, sampai nantinya merpati bisa mencapai ketinggian tertentu. Pola pelatihan bisa dilakukan dengan cara gabur dengan kelipatan 100 meteran, atau memang jika kemampuan merpati ini bagus, kita bisa lanjutkan dengan cara gabur per kilometer. Maksimalkan jarak tempuhnya sampai merpati bisa mencapai ketinggian tertentu, terbang stabil tanpa ada penurunan ketinggian sampai di area sekitar rumah. Jika memang target tersebut sudah tercapai, maka kita bisa pertahankan jarak gabur tersebut. Semisal merpati dengan jarak gabur 10 km sudah bisa terbang dengan stabil sampai di rumah, kita bisa pertahankan jarak tersebut sampai 2 minggu ke depan. Kemudian setelah masa pelatihan selama 2 minggu itu berakhir, kita bisa berhentikan pelatihan selama kurang lebih 2-4 hari. Biarkan merpati berada di dalam sangkarnya, sehingga merpati hanya bisa terbang-terbang kecil di dalam sangkar. Setelah waktu jeda tadi, otot merpati yang sudah terlatih terbang selama 2 minggu ke belakang pasti akan meraung-raung untuk kembali terbang ngawang. Oh ya, biasakan untuk memberi makan merpati sebelum ngawang. Setidaknya tembolok merpati terisi dengan makanan yang mudah dicerna sewaktu terbang, terutama makanan yang mengandung banyak air, sehingga merpati bisa mempertahankan durasi terbangnya. Saya pikir terbang 1 kali dalam sehari itu sudah cukup. Sembari kita sesuaikan perawatannya, mulai dari asupan nutrisi, kesehatan merpati, bebas dari cacing tentunya, serta bebas dari kutu di lipatan sayapnya. Dengan treatment tersebut, pelatihan terbang untuk merpati muda pasti akan mudah untuk terlaksana. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Terima kasih pula yang selalu mendukung dengan cara share, like, komen, dan subscribe pada channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Ada satu tambahan informasi untuk menambah durasi serta ketinggian terbang merpati. Kita bisa membiarkan mereka terbang ngawang dengan jumlah minimal 3 ekor merpati. Alasannya adalah supaya ada persaingan di antara ketiganya, apalagi ketika yang 2 ekor adalah pasangan jantan betina. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa.